Berarti sekarang kita masuk. Oke, bagaimana kita mengerjakan yang ini? 4E pangkat I pi dikali 3E pangkat 2 I pi. Sama dengan apa ini? 4E pangkat I pi dikali 3E pangkat 2 I pi. Nah, kalau E dipangkatkan, bagaimana dia ini? E dipangkatkan lalu jadi perkalian E pangkat E gitu. Gimana caranya kita menghitungnya ini? Hmm. Ayo, gimana caranya? Berapa ini? Ada yang tahu? Coba lihat lagi catatan kalian. Catatan yang minggu minggu kedua. Hmm. Nah, Ija mengangkat tangan. Kenapa Ija mengangkat tangan? Gimana caranya ini? Lihat lagi, kan ada catatan kalian kan? Catatan yang minggu kedua, coba lihat. Kalau E pangkat X dikali E pangkat Y sama dengan apa? Hah? Makanya catatannya coba dilihat lagi, catatannya coba dilihat. E pangkat X dikali E pangkat Y sama dengan E pangkat E pangkat E, X. Hmm? X tambah Y. E pangkat apa Sekar? E pangkat X tambah Y, Mem. Ah, E pangkat X tambah Y. Oke. Kita punya 4 dengan 3, 4 dan 3 ini bagaimana kita buat? Sama dengan apa? Kalau perkalian. Nah, sama dengan, sama aja ya. 4, 12. Nah, tadi kan Sekar bilang E pangkat X dikali E pangkat Y. Ya kan? Sekar bilang tadi apa? Kita tambahkan. Nah, jadi berapa I pi ditambah 2 I pi? Sama dengan berapa? 3 I pi, Mem. 3 I pi. Nah, makanya jawabannya adalah 12 dikali E pangkat 3 I pi. Oke? Udah jelas ya? Kalau yang di bawah ini kan bisa kita kalikan kan? Bisa kita kalikan. Nah, ingat kalau perkalian itu kan berlaku hukum asosiatif. Nah, jadi bisa kita kalikan aja dulu 4 dengan 3, makanya dapatnya 12. Nah, lalu kita kalikan lagi E pangkat I pi dikali E pangkat 2 I pi. Nah, jadi sama dengan hasilnya itu si pangkatnya ini kita tambahkan. Makanya jawabannya adalah 12E pangkat 3 I pi. Udah ngerti ya? Udah kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini langsung ada jawabannya ini. Kalian nggak belajar. Oke, nah ini bagaimana? Kalian punya 8E pangkat 2 I pi dikali 2E pangkat I pi per 2. Nah, bagaimana ini? Iya kan?
3/2 ini 16 I 16 pangkat 3/2 pi. 16E pangkat. Ya, 3/2 pi. kenapa kok 3/2? Dari mana 3/2? 5/2 iPi, Mem. 5/2, bukan 5/2 3/2. iPi. Nah, ini kan dua dua IPA ini kan kalau kita jadikan pecahan jadinya 4/2 nona-nona. Nah, 4/2 ditambah 1/2, bukan bukan 2/2 ditambah 1/2. Oke, nah, hati-hati makanya menghitungnya. Ini kalian buat jadinya apa? Tunggu deh, ternyata. Jadi jawabannya apa? Tadi 16. 16 E, pangkat E, Pangkat 5/2 I. 5 lima per per 2. dua. Punya 4/2. 2/4 5 ya, 5 5/4 kan ya, bukan ya, ya, 5 ya, ya, 5/2. Ini heboh kali nih orang ini ya. Hah. Berempat heboh. 5/2. I5. I. 5. I. Oke. Oke, nah ya ini kan. Udah benar. Oke. Nah, udah ngerti ya? Nah, ini sekarang bagaimana? 8E pangkat pi I dipangkat 2. Berapa ini nilainya? 64 E pangkat Pangkat 8 I pi. 8 pangkat 64. I. Ya, 64 pang pangkat 8 8 I. I5. Nggak ada I, I di situ ya. I. Hmm. Oke. Nah, 64E pangkat 8I. Oke. 8I. 8I. Oke. Nah, sekarang kita mau menjumlahkan ya, menjumlahkan. Jadi 4E pangkat 3I mau kita tambahkan dengan 5E pangkat 2I. Nah, ini kan nggak bisa kita tambahkan karena kan kita nggak tahu ini bagaimana kan. Nah, jadi untuk menambahkan format seperti ini kita harus ubah. Nah, ternyata kalau kita punya 4E pangkat 3I, 4 ini kita sebut sebagai CR, modulus. Yang kemarin kan, ada kan kita pelajarin yang hari kemarin lah benar-benar. 4 ini adalah R, berarti 3 ini adalah pi. Jadi 4E pangkat 3I itu sama dengan 4 cos 3 ditambah 4i sinus 3. Nah, jadi kalau kalian pakai kalkulator, cos 3 itu adalah 0,9899. Nah, lalu kita kalikan 4, lalu kita tambah hmm, 3i, sin 3 itu dikali 4 adalah 0,209. Nah, jadi berarti 4e pangkat 3i itu adalah 3,9945 ditambah 0,2093i. Oke, nah tapi belum selesai kan? Karena kan kita mau menjumlahkan 4e pangkat 3i dengan 5e pangkat 2i. Nah, jadi berarti sekarang si 5e pangkat 2i ini kita harus ubah jadi format ini. Jadi 5e pangkat 2i sama dengan apa? Sama dengan apa? Ubah ke format ini. 5 cos 2 2 Cos 2 tambah tambah 5 I 5i sin sinus 2. 2. Nah, berapa itu?
5 cos 2 ditambah 5i sinus 2. Nah, jadi berapa dia nilainya itu? Dapat 5 cos 2 ditambah 5i sinus 2. Berapa dia? Dapat? Berapa nilainya? Nah, 5e pangkat 2 itu adalah 5 cos 2 ditambah 5i sinus 2. Nah, jadi cos 2 itu 0,99. Nah, sinus 2 itu adalah 0,034. Jadi 5e pangkat 2 ini itu sama dengan 4,995 ditambah 0,174i. Nah, kalau kita udah tahu berarti 5e pangkat 2 itu segini. Nah, lalu kita sudah tahu 4e pangkat 3 itu segini. Bisa nggak sekarang kita jumlahkan 4e pangkat 3i ditambah 5e pangkat 3 2i? Berapa jadinya? Berapa jadinya? Berarti kalau seperti itu kan harus real kita tambahkan real. Nah, imajiner kita tambahkan imajiner. Jadi 4e pangkat 3i ditambah 5e pangkat 2i itu adalah sama dengan 8,991 ditambah 0,383i. Oke? Ya, udah jelas? Izin Udah jelas. bertanya. Hmm. Kenapa Juinda? Mem, coba bisa lihat dulu mem slide sebelumnya mem Ini. lagi. Iya, ini mem. Gimana cara eh, gimana cara perhitungan mem di sini? Bisa mem tolong jelaskan perhitungannya Mem? Yang 5 cos 2 tambah I sin 2. Soalnya aku cari di apa di kalkulator agak beda mem. Jadi bingung cara cari kalkulator gimana. Terima kasih. Ju, tadi saya juga kayak Hmm? itu radiannya di kalkulatornya diganti radian. Kalkulatornya diganti degree kali ya, bukan radian. Jangan Iya, pakai red salah. radian. Nah, ini kan ada radian, ya kan? Ada degree. Nah, pilihnya yang degree ya. Nah, jadi tadi Juinda tanya gimana caranya? Caranya 5. Ya, kita ginikan aja. 5 dikali cos 2. Nah, jawabannya segini 4,996.
Nah, sama nggak dengan jawaban saya yang tadi? 4,995 atau 4,996. Sama kan? Ya Ju Indah. Nah, kamu tadi berarti di degree atau radiannya. Nah, lalu kita coba. Nah, 5 sin dikali sinus 2. 0,174 ya, 0,174. Kita 0,174 ya. Nah, jadi tadi seperti kata Ade, kesalahan kamu karena kamu memilih radian. Nah, kalau saya pilih radian lain ya. Misalnya, pasti sama dengan jawaban kamu. 5 cos 2. Benar nggak jawaban kamu gini? Ya. Nah, ya. Atau kita buat Iya, 5 sinus 2. 4,54. Nah, jadi hati-hati. Yang kita pilih apa? Degree. Ya. Bukan radian. Oke? Ya. Udah jelas ya? Jadi berarti Jelas, Mem. sesudah masing-masing tiap komponen kita hitung, ya kan? Nah, ini udah kita hitung 4E pangkat 3, 3, 3I. Nah, kita hitung lagi 5E pangkat 2I. Nah, lalu kita bisa jumlahkan. Kita jumlahkannya ingat, real kita tambahkan real, ya, real dengan real. Lalu imajiner kita tambahkan dengan imajiner. Makanya jawabannya 8,991 ditambah 0,383i. Oke, selesai dicatat? Selesai dicatat nggak? Belum. Yang ini, yang ini kalian udah selesai catat kan tadi? Yang ini, udah kan? Belum. Yang ini udah ya. Oke, ini coba catat yang ini. Biar kita sempat deret ya. Kita usahakan deret biar nanti ujiannya sampai matriks. Oke? Udah Jelita? Udah selesai dicatat ini? Slide selanjutnya. Oh ini, oke ya. Lalu kita ada contoh lagi nanti, ya. Masih ada beberapa contoh karena nanti bilangan kompleks masuk juga di ujian ya. Jadi kalian pahami tepat tadi kemarin modulus, sudut fasa, ya. Sudah? Oke. Nah, sekarang coba kerjakan yang ini. Ini nggak usah ini. Nanti kalian makan bingung. Coba ini kerjakan.
Nah, ini di sini pengurangan ya, tapi prinsipnya sama dengan yang tadi. Jadi coba kurangkan antara 3E pangkat pi I dikurang 2E pangkat 2 pi I. Berarti masing-masing komponen harus kalian ubah dulu menjadi R cos theta ditambah R I sin theta. Ya. Berarti R-nya kalau 3E pangkat pi I, R-nya berapa? R-nya berapa? Hmm? R-nya berapa ini? 3E pangkat 3E pangkat pi I, R-nya berapa ini? R-nya 3 ya. Nah, tetanya berapa? Untuk yang ini, tetanya pi. Nah, jadi berarti 3 cos pi ditambah 3i sinus pi. Untuk yang ini ya. Nah, lalu yang ini. Ini 2e pangkat 2 pi. R-nya berapa? R-nya 2. Dua, Nah, ya. Mem. Pi, apanya sudut fasanya 2 pi. Jadi berarti kalau yang ini bagian yang ini 2 cos 2 pi ditambah 2 2i sinus 2 pi. Nah, lalu nanti setelah kalian ubah ya berarti real kalian kurangkan dengan real, nah, imajiner kalian kurangkan dengan imajiner ya. Nah, coba kalian kerjakan. Berapa kalian dapat hasilnya? -5, Bu. Hmm? -5. Satu aja angkanya gitu. Bagian realnya berapa? Hilang gitu ya berarti ya. Bagian imajinernya hilang. Siapa tadi yang jawab? Imalona ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, Imalona cara mencarinya bagaimana? 3E pangkat pi itu berapa Imalona dapat? 3E pang 3E pi 3E pangkat pi I itu ya, Bu. Mm-mm. -3, Bu. -3. Oke. 2E pangkat 2 pi I, Imalona dapat berapa? 2, Bu. -2. Oh, 2, positif 2. Nah, jadi berarti negatif 3 dikurang 2 sama dengan jawabannya minus -5. 5. Nah, -5. jadi jawabannya adalah -5. Oke. Ntar dulu ini saya. Ini mau kalian catat kan? Mau catat nggak? Mau, Bu. Oke, catat dulu. Ini Imalona sepertinya matematikanya bagus ya. Ya, matematikanya bagus. Oke. Kamu masuk yang Olimpiade itu? Yang ikut provinsi masuk nggak? Enggak, Bu. Nggak. Skor kamu berapa kemarin? Tahu nggak? Dikasih tahu nggak? Enggak diberitahu, Bu. Nggak diberitahu. Sebenarnya nggak adil untuk kalian ikut itu ya, karena kan kalian gas dan termo baru ngambil semester ini, bener nggak? Ya kan? Kayak kemarin contoh kita gas dan termo itu, kalau kalian sudah belajar gampang ya sebenarnya ya, tapi kan kalian belum belajar ya. Jadi memang nggak adil, karena ada juga topiknya kinetika. Nah, jadi kalian banyak yang belum sempat ambil. Oke?
Selesai nih ya? Selesai dicatat? Mem, mau nanya, Mem. Ya, kenapa? Ya, Mem bilangnya. Kenapa yang paling bawah, Mem? 3E pangkat 3 VI gitu, Mem. Kok bisa yang Mem? Atas kan 3E Oh, pangkat salah, VI. salah ketik saya itu. Kalau ada yang Oh, aneh, salah oke, ketik. Mem. Nah, ya. Oke, itu udah jelas. Tadi Udah? Saya salah ketik. Biasa, saya manusia kan. Tapi di ujian kalian nggak boleh salah ya. Oke, sudah? Sudah selesai? Udah ya? Oke, sekarang kita masuk ke deret. Nah, makin sebenarnya kita memang semenjak masuk kuliah ini eh, termasuk ini ya rigorous ya, rigorous. Dulu ya, biar saya buka. Nah, selama ini kalau kalian yang tahu deret itu bagaimana? Apa yang kalian ketahui tentang deret? Deret aritmatika. Deret aritmatika. Nah, kalau dari deret aritmatika berarti kan angka-angka ya, benar nggak? Nah, angka-angka. Nah, bedanya, terus deret aritmatika itu ada pangkatnya nggak biasanya? Nggak ada ya. Dia itu biasanya hanya perkalian aja ya. Nah, bedanya deret Taylor dengan deret Maclaurin ini adalah deret pangkat ya. Deret pangkat. Jadi kalau kalian lihat bentuk dari deret pangkat ini adalah A0 G0 X tambah A1 G1 X dan seterusnya. Nah, A0 ini A0, A1, A2, A3 adalah koefisien. Nah, berarti konstanta. Sementara G0, X, G1 X, dan seterusnya itu adalah variabel atau fungsi. Nah, jadi artinya kalau biasanya deret deret aritmatika itu kan dia hanya angka-angka-angka ya kan. Nah, untuk deret Taylor dengan deret Maclaurin ini dia bagian dari deret pangkat sehingga di dalamnya tidak hanya ada koefisien, dia juga ada fungsi ya, ada fungsi. Oke, nah inilah dia perbedaan antara deret aritmatika dengan deret pangkat. Dia ada konstanta, ada koefisien, juga dia ada fungsi. Oke, selesai dicatat atau masih dicatat? Lagi masih. mencatat. Oke, silakan dicatat dulu sebelum kita eh, lanjutkan ya. Mudah-mudahan kita bisa selesai sampai deret Taylor agar nanti bertemu hari Rabu ya online kita bisa ini ya bisa latihan. Selesai dicatat? Sedikit Sudah? lagi, Mem. Dikit lagi? Oke. Sudah, Mem. Ya. Nah,
Deret pangkat ini satu persyaratannya dia harus konvergen. Konvergen itu artinya dia harus menuju ke satu titik. Nah, konvergen ini nanti ada kaitannya dengan untuk menentukan koefisien A0, A1 dan seterusnya itu kita harus melakukan proses diferensiasi. Harus kita turunkan. Nah, jadi eh, supaya kita bisa turunkan suatu fungsi, nah, dia harus konvergen. Konvergen. Nah, jadi nanti setiap fungsi yang mau kita tentukan deret Maclaurin dengan deret Taylornya, dia harus konvergen supaya kita bisa turunkan sampai turunan yang banyak gitu, sampai turunan 5, turunan 6 gitu ya. Nah, dan seterusnya. Jadi dia harus konvergen. Udah ini sudah dicatat? Sudah selesai? Nah ya. Nah, jadi konvergensinya itu harus seragam juga. Kenapa harus seragam? Karena ya dia sampai banyak kan, banyak termnya, banyak bagiannya. Jadi bisa nanti sampai AN. Nah, jadi persyaratannya dia tuh harus seragam, konvergensi seragam. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke deret Maclaurin. Nah, deret Maclaurin ini eh, artinya adalah deret pangkat yang ada koefisien, ada fungsinya, tapi dia itu eh, konvergen pada X sama dengan nol. Nah, jadi kalau untuk deret Maclaurin itu dia konvergen pada X sama dengan nol. Nah ini dia bentuk umum dari deret Maclaurin adalah Fx sama dengan Sx sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2 X pangkat 2. Nah jadi A2 di sini X-nya harus pangkat 2. Satu di sini X-nya pangkat 1. Kalau saya bilang A3 berarti nanti X-nya pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah, A ini A0, A1, A2 dan seterusnya itu harus kita tentukan. Nah, harus kita tentukan. Jadi nanti ada cara penentuan koefisien A ini agar kita bisa membentuk si deret Maclaurin ini. Ya, coba dicatat dulu sebelum kita lanjut. Atau kalau sudah selesai dicatat, bilang ke saya ya. Sudah? Sudah ini? Nah ya, saya anggap udah ya. Nah, jadi berarti deret Maclaurin itu untuk fungsi yang dia konvergen dan seragam pada X sama dengan nol. Jadi dia harus konvergen dan seragam pada X sama dengan nol. Nah, tahap pertama untuk penentuan nilai A, kita bisa menentukan nilai A0. Nah, bagaimana menentukan nilai A0? Dengan mensubstitusikan nol pada fungsi yang awal. Nah, jadi misalnya kita punya fungsi cos X gitu ya. Tentukan deret Maclaurin dari cos X gitu contohnya. Nah, jadi yang kita harus lakukan adalah A0 itu sama dengan cos 0. Nah, cos 0 sama dengan berapa? 1. Nah, berarti untuk cos X A0-nya adalah 1. Nah, itu adalah penentuan A0. Jadi kita harus
substitusikan 0 X sama dengan 0 pada fungsi yang akan kita tentukan deretnya. Ya, sudah? Sudah ini? Belum? Oke. Dah? Oke. Nah, sekarang berarti eh, selanjutnya untuk A1, A2, dan seterusnya. Kalau A0 itu kan dia substitusikan 0 pada fungsi yang akan ditentukan deretnya. Nah, jadi sebelum kita tentukan A1, A2, dan seterusnya, kita harus yakinkan bahwa fungsi dan turunan, nah jadi misalnya kita punya cos X kan, eh, lalu kita turunkan kan jadi negatif sin X. Kalau kita substitusikan turunan 1, 2, 3, dan 4-nya dengan X sama dengan 0, apakah nilainya terdefinisi dengan baik atau enggak? Nah, untuk deret Maclaurin, dia harus fungsi dan turunannya harus terdefinisi pada X sama dengan 0. Nah, jadi misalnya contohnya gini, ln X. Nah, ln X itu turunannya kemarin apa? Kan udah kita diskusikan. ln X itu turunannya apa? Ayo, nggak ada yang tahu. Apa turunan ln X? Apa turunan ln X? Udah berkali-kali saya ngomong. Masa kalian nggak tahu juga? Masa nggak ingat? Apa turunan ln X? Ayo. Hah? Apa turunannya? Seper X. Seper X. Nah, ya, seper X. Nah, tadi persyaratan suatu fungsi bisa kita tentukan deret Maclaurinnya adalah kalau fungsi dan turunannya, nah, fungsi dan turunannya ya, kita substitusikan X sama dengan 0, nah, dia harus terdefinisi dengan baik. Nah, kalian kan tadi bilang ada misalnya ada fungsi kita ln X. Turunan pertama ln X adalah seper X ya. Nah, untuk ln X-nya sendiri kalau ln 0 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1 ya, ln 0 itu 1. Nah, tapi kalau kita misalnya pada turunan pertama kan turunan pertamanya 1/X. Nah, kita substitusikan X sama dengan 0 kan berarti 1/0. 1/0 itu ada nggak nilainya? Tidak ada nilainya ya, dia tidak terdefinisi. Artinya apa? Artinya kalau kita punya fungsi ln X itu tidak bisa ditentukan deret Maclaurinnya. Ya, jadi deret Maclaurin itu hanya bisa untuk fungsi yang turunannya pun akan terdefinisi pada X sama dengan 0. Nah, kalau untuk ln X kan turunannya dia nggak bisa. Turunan pertamanya nggak terdefinisi pada X sama dengan 0. Si fungsinya sendiri terdefinisi karena ln 0 kan sama dengan 1. Tapi turunan pertamanya kan seper X.
1 dibagi nol tidak terdefinisi. Nah, jadi makanya nanti eh, untuk ln(x) kita tidak bisa pakai deret Maclaurin, yang kita bisa pakai adalah deret Taylor. Nah, jadi itu beda antara deret Maclaurin dengan deret Taylor. Ya, oke. Belum puyeng kan kalian? Oke, nah lalu selanjutnya ini ada formula. Jadi turunan ke n dari si fungsi tersebut, lalu kita substitusi x sama dengan nol, itu sama dengan n faktorial dikali an. Nah, n faktorial itu apa? Ingat kan? 4 faktorial kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi n faktorial itu n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 seterusnya sampai 3, 2, 1. Ya, n ini harus lebih besar sama dengan 1. Sudah? Sudah dicatat ini? Mem, mau bertanya, Mem. Ya, apa Ija? Yang yang paling bawah, Mem, n faktorial itu, Mem, kenapa bisa n kali n kurang satu? Ah, misalnya saya tanya, 3 faktorial itu berapa? 3 Tiga faktorial. kali dua kali satu, Mem. Nah, berarti kan 3-nya n kan? 2-nya kan n kurang 1. Satunya kan n kurang 2. Dan seterusnya gitu. Oh, oh, Oh ya, oh, oh. 10 faktorial misalnya. Berarti 10 kali 9 kali 8 kan? Nah, 9-nya kan n kurang 1. 8-nya n kurang 2 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. Ya, ya kan memang harus n kurang 1 kan? Ya, udah jelas kan? Udah Ija? Udah, oke. Sudah ini, udah dicatat? Oke, nah sekarang kita mau menentukan AN itu berapa? Berarti AN, nah, AN itu kan koefisien tadi kan. AN sama dengan 1/n faktorial, ya, dikali turunan ke n dari fungsi, lalu si turunan ini kita substitusikan x sama dengan nol. Ya. Lalu di sini ada definisi 0 faktorial itu adalah sama dengan 1. Makanya nanti A0 itu hanya kita substitusikan fungsi yang original dengan X sama dengan 0. Oke. Nanti ada contohnya supaya kalian lebih jelas. Ini kan semua masih teori, ya. Jadi mungkin masih belum jelas. Oke. Sudah? Sudah selesai ya? Nah, jadi berarti deret pangkat deret Maclaurin ini persyaratannya apa? Persyaratannya dia harus konvergen seragam pada X sama dengan nol. Ya, ini untuk deret Maclaurin. Oke, ini gak usah catat karena ini hanya teori. Nah, sekarang ayo kita mulai
eh, hitung, tentukan. Kita punya fungsi sin X. Bisa nggak kalian tentukan deret Maclaurin dari sinus X? Bagaimana kita tentukannya ini? Bagaimana kita menentukannya? Nah, tahap pertama saya akan tunjukkan dulu ke kalian ya. Nanti baru tahap selanjutnya kalian kerjakan sendiri. Oke? Nah, tahap pertamanya ya, tahapan penentuan deret Maclaurin. Nah, step satu, tentukan koefisien. Koefisien tadi apa lambangnya? Koefisien dari deret Maclaurin. Apa koefisien lambangnya? Mem. Ah, nah, jadi kita buat AN karena kan dia banyak kan? AN. Oke. Nah, berarti yang pertama kita tentukan adalah A0. Gimana kita menentukan A0? A0 sama dengan apa tadi? A0 sama dengan S0. S0. S0 atau kita bisa juga buat F0 karena fungsi kan. Nah, fungsinya apa tadi? Kita mau menentukan deret Maclaurin untuk fungsi apa? Apa tadi fungsinya? Sinus. Sinus kan? Sinus X kan? Nah, berarti kita tentukan sinus 0. Apa sinus 0? Sama dengan apa? 0, Bu. 0. Oke, 0. Nah, sekarang A1. Bagaimana tadi rumus AN? A1 sama dengan, 1/n faktorial. berarti 1/1 faktorial. Dikali apa? Turunan ke N, berarti turunan pertama. Nah, turunan dari sinus X apa? Apa turunan dari sinus X? Cos X, Bu. Cos X. Nah, turunannya itu untuk deret Maclaurin ini sesudah kita turunkan, kita substitusikan dengan 0. Nah, jadi A1 sama dengan A1 sama dengan berapa ini? 1. Ya kan? Nah, sekarang A2. A2 berarti turunan kedua, benar nggak? Ya kan? Iya, Bu. Turunan kedua. Nah, A2, tapi jangan lupa untuk A itu kan harus ada 1/n faktorial. Jadi kalau A2, 1 per berapa? 1/2 faktorial. Ya kan? Nah, turunan kedua dari sinus X apa? Min sin X, Bu. Min, berarti kan substitusikan dengan 0, karena ini deret Maclaurin, min sin 0. Jadinya apa? Sama dengan 0. 0. 0. Nah, udah kita lihat kan, berarti ini kemungkinan ini yang genap hilang ya. Nah, coba kita cek lagi, apa benar nggak memang yang genap hilang? A3. A3 berapa ini? A3 sama dengan
1 per apa? 1/3. 1 1/3 per 3 faktorial. 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 Turunan ketiga dari sinus sinus X apa? Sin X. Min Turunan cos X. min Cos X, mem. min cos X. Nah, tapi kan kita harus substitusi dengan 0 kan? Nah, kita substitusi dengan 0, jadinya dapatnya sama dengan, Minus 1. Minus 1, mem. jangan lupa faktorial ya, minus 1 per 3 faktorial. Benar nggak? Nah, kita tes. Kalau dari ini kelihatannya pasti yang genap ini 0. Yang ganjil enggak, ya kan? Sekarang kita lihat kalau A4 sama dengan apa? 1/4 faktorial, benar nggak? Nah, 4 faktorial, turunan keempat dari sinus X apa? Sinus X, mem. Hah? Sin X, mem. Sin X. Berarti kalau kita substitusi jadi sinus 0. Nah, sinus 0 sama dengan 0. 0, mem. 0. Oke. Nah, udah kelihatan nggak polanya? Nah, jadi kira-kira deretnya bagaimana bentuknya? Deretnya bagaimana bentuknya? Ini kan deret McLaurin untuk sinus X, ya kan? Sinus X. Nah, jadi kita lihat tadi A0-nya ada nggak? Ada nggak nilainya A0-nya? Lihat lagi di sini. A0-nya ada nggak? Nggak ada ya. A0-nya Nggak ada, nggak mem. ada. Nah, A1 ada. A2 nggak ada. A3 ada. A4 nggak ada. Nah, sekarang kita mau lihat kan. Ini kan plus negatif, ya kan? Nah, A5 kira-kira menurut kalian positif atau negatif? A5. Coba. A5. Turunan kelima sinus X apa? Turunan kelimanya. Turunan ini aja, lihat aja. Turunan dari sinus X apa? Cos X, X. mem. Nah, berarti dia cos 0, ya kan? Cos cos dari 0. Nah, jadi berarti apa A5-nya sama dengan berapa? 1. 1/5 faktorial. Jangan lupa ya. Nah, 1/5 faktorial. Nah, jadi berarti yang genap hilang, ya kan? Ini kan hilang kan? Saya tandai, yang ini hilang. Nah, saya bold aja dia biar kelihatan bedanya. Yang ini hilang. Lalu si yang ada, nah ini juga kan A0 kan hilang. Nah, tapi yang ada itu yang ganjil. Yang ganjil pun dia positif, negatif, positif. Nah, jadi artinya deretnya itu, ya kan, si SX, ya kan, sama dengan sinus X. Nah, sama dengan apa? A0-nya 0, jadi nggak usah kita tulis. Satunya apa? Ada X. A3 sama dengan A3 tadi negatif Minus. kan? Nah, jadi kita buat A3-nya negatif 1/3 X pangkat 3. Nah, A4 ada? Nggak ada. Tidak. Nah, A2 nggak ada, A4 nggak ada. Selanjutnya yang ada apa? A5. Nah, A5. A5-nya positif nih atau negatif? Positif. Positif. Positif, mem. Jadi positif 1/5 Faktorial. faktorial X X pangkat pangkat 5. 5. Nah,
Nah, ini tinggal kita buat seterusnya. Mem, yang 3 mem nggak ada faktorialnya mem. Oh ya. Nah, ini. Nah, ya. Oke. Nah, udah jelas belum? Penentuan deret Maclaurin untuk sinus X. Udah jelas belum? Hah? Apakah udah jelas? Mem, saya mau Boleh. tanya, Mem. Hah? Kenapa? Saya mau tanya, Mem. Tanya yang mana? Untuk turunan sin itu berarti ngikutin dari yang atas ya, Mem? Yang di awal dari sin, turunannya sin itu cos, turunan cos itu min sin. Iyalah, soalnya kan turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Berarti kan mengikuti dari yang atas terus lah. Oke, Mem. Terima kasih, Mem. Ya, misalnya gini. Kalau kita punya X pangkat 3, turunan pertamanya apa? X pangkat 3. Turunan pertama X pangkat 3. 3x 3X apa? 3x pangkat 2. 3X pangkat 2. Turunan kedua dari X pangkat 3. Turunan kedua dari X pangkat 3 apa? 6X. 6X. Nah, kan berarti kan ngikut terus dia kan? Nah, turunan ketiganya, turunan ketiga X pangkat 3. Tetap nggak mau. X Masa X tuh? 1 nol Turunan pertamanya 3X kuadrat. Turunan 6 mem. keduanya 6X. Nah, turunan ketiganya 6. Nah, turunan keempatnya Nol, Mem. 0. Jadi nol memang dia mengikut terus ya. A0 itu dia tidak diturunkan. Nah, fungsinya yang original. A1 turunan pertama, A2 turunan kedua, A3 turunan ketiga, A4 turunan keempat, A5 turunan kelima, A6 turunan keenam dan seterusnya. Ya. Nah, tujuannya ini apa? Supaya kita bisa membuat polanya. Nah, ya ini step 2. Nah, ini step 2-nya ya, step 2-nya penentuannya. Ya. Udah jelas? Udah belum? Hmm? Udah, Mem. Udah ya? Udah, Mem. Tapi belum tercatat tadi yang tahapan tadi mem. Belum? Oke. Yang ini? Catat yang mau mencatat mem. Oke, silakan. Tunggu dulu. Ini nggak jelas kali kalian ya. Karena ketutup sama bunga-bunga saya itu. Deh. Nah, ini udah jelas kan? Oke, silakan dicatat. Sudah? Belum ya? Mesti dicatat ya?
Sudah? Sudah selesai? Nah ya. Nah, ini dia deretnya. Ya. Jadi pangkat genapnya hilang, ya kan? Eh, Pangkat ganjilnya tinggal, tapi eh, antara pangkat ganjil ini pun dia ada polanya ya, jadi positif, negatif, positif. Nah, jadi dugaan kita kita bisa bisa tebak di selanjutnya ini adalah negatif ya. Nah, negatif sepertujuh faktorial X pangkat 7. Nah, lalu yang berikutnya positif, positif sepersembilan faktorial X pangkat 9. Oke. Nah, lalu kita masuk ke deret Taylor, ya, deret Taylor. Nah, jadi kalau deret Maclaurin itu dia harus konvergen, ya, konvergen pada X sama dengan 0. Nah, kalau untuk deret Taylor, dia konvergen pada X sama dengan H, ya, Eh, di mana H ini tidak sama dengan 0. Jadi dia diperluas di sekitar H, atau konvergen di X sama dengan H. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini bentuk umum dari deret Taylor. Jadi tetap ada A0, ada A1, tapi bedanya di sini kalau kalian lihat di A1 dia bukan X, tapi X dikurang H. Lalu di A2 dia X dikurang H pangkat 2. Nah, baru ditambah A3, X dikurang H pangkat 3 dan seterusnya. Nah, jadi ini bedanya di sini kita punya H. Nah, alasannya kenapa ya tadi? Dia berarti artinya pada X sama dengan 0 fungsi tersebut tidak konvergen. Nah, jadi kita harus gunakan deret Taylor. Ya, coba dicatat sebelum kita lanjut biar nanti ada contohnya lagi biar latihan kita ya, biar biar kita mengerti. Sudah? Udah selesai catat nih? Sebentar, Mem. Bentar. Sudah, Mem. Udah. Nah, jadi berarti deret Taylor itu ya bedanya deret Maclaurin dengan deret Maclaurin itu dia bisa konvergen pada X sama dengan 0. Nah, sementara deret Taylor itu dia tidak konvergen pada X sama dengan 0. Nah, jadi dia konvergen pada X sama dengan H. Nah, H ini tidak sama dengan 0. Nah, contohnya apa deret Taylor? Fungsi yang hanya bisa deret Taylor. Contohnya adalah ln X. Nah, tadi saya udah cerita kan kenapa? Karena kan kalau ln X itu kita turunkan dia seper X. Nah, kita substitusi X sama dengan 0, dia jawabannya tak jelas ya, bukan 0, bukan jadi infinity jawabannya, tak terdefinisi. Nah, jadi artinya deret Taylor itu tidak boleh menggunakan X sama dengan 0. Nah, jadi harus kita tentukan nilai H. Nilai H ini berarti nilai di mana semua fungsi ln X dan turunannya terdefinisi dengan baik. Ya. Nah, ini mau dicatat? Ya, oke, catat dulu. Ya. Hmm.
Sudah ini tulisnya? Sudah belum? Udah ya? Oke. Nah, berarti sama seperti Darren McLaurin, ya. Kita harus tentukan koefisien. Nah, tapi sekarang koefisiennya itu misalnya A0. Kalau di Darren McLaurin A0 itu kan kita substitusi fungsi tersebut dengan nol. Nah, untuk Deret Taylor A0-nya itu kita substitusikan fungsinya dengan X sama dengan H. Nah, jadi fungsi dan semua turunannya kita substitusi dengan X sama dengan H. Ya. Nah, jadi bedanya cuman di proses substitusinya antara deret McLaurin dengan deret Taylor. Oke, sudah? Nah ya. Nah, sekarang coba tentu. Jadi ini sama, sama ya. Berarti A0 itu substitusikan H terhadap fungsinya. Nah, sementara AN sama juga 1 dibagi N faktorial. Nah, tapi si turunan ini kita substitusi dengan X sama dengan H. Ya, itu bedanya antara deret Taylor dengan deret Maclaurin. Oke, sudah? Oke, Belum, Mem. belum. Nah, untuk latihannya kita lanjut di kelas berikutnya ya, karena saya tahu, saya yakin kalian pasti karena di depan lebih capek kan kelas Zoom gini daripada kelas offline kan, karena kalian juga harus fokus ke screen ya. Jadi latihannya kita lanjutkan di kal kalau nggak hari Senin, hari Selasa ya, hari Rabu ya. Iya, Mem. Makasih ya, Mem. Oke. Oke, Mem. Oke, sudah? Sudah selesai? Oke, kita lanjut hari berikutnya, pertemuan berikutnya. Nah, paling nggak kalian sudah tahu bedanya antara deret McLaurin dengan deret Taylor. Nah, jadi di pertemuan berikutnya nanti kita fokus ke latihan-latihan soal ya. Supaya kadang-kadang kan kita, oh iya ini konsepnya kita mengerti, tapi nanti kita dihadapkan pada soal kita bingung. Tapi kalau nanti kita biasakan mengerjakan soal-soal Deret Taylor dengan Deret McLaurin, mudah-mudahan kalian semakin mengerti. Oke, sampai jumpa minggu depan ya, karena ini kita sudah minggu ini sudah terakhir kita masuk. Oke, bye.